dan sebaliknya, agar kelak tidak menyesal ketika anak itu beranjak dewasa. Sedangkan karuna dapat diartikan sebagai kasih sayang seorang anak pada masa pertumbuhannya, memerlukan kasih sayang, perawatan, dan perhatian orang tua. Tanpa kasih sayangnya dan bimbingan orang tua, seorang anak akan menjadi cacat secara emosional dan dunia akan menjadi tempat yang tidak bersahabat baginya untuk hidup. Melimpahkan kasih sayang orang tua bukanlah berarti memenuhi segala keinginan anak, baik yang perlu maupun yang tidak masuk akal. Terlalu memanjakan akan merusak anak itu. Orang tua dalam memberikan kasih sayangnya seharusnya bersikap tegas tetapi lembut dalam menghadapi anaknya yang tidak menurut. Sayangnya di dalam masyarakat modern ini, kasih sayang orang tua terasa langka. Kemajuan di bidang materi dan prinsip persamaan hak antara pria dan wanita telah membuat banyak ibu ikut terjun ke dunia yang dikerjakan oleh kebanyakan suami. Ibu-ibu bekerja keras di kantor dan tempat usaha, dan bukannya berada di rumah untuk memperhatikan perkembangan anak-anak. Anak-anak yang ditinggalkan bersama anggota keluarga lainnya atau pengasuh anak, dan juga anak-anak yang mengurus dirinya sendiri di rumah dengan fasilitas yang serba ada, seringkali kekurangan kasih sayang dan perhatian ibu mereka. Kemudian ibu yang merasa bersalah berusaha menggantikannya dengan memenuhi semua kemauan anak. Perbuatan ini hanyalah akan merusak anak. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, memberikan mainan canggih yang tidak membangun karakter kepada anak seperti tank, pistol, pedang, dan sebangsanya secara psikologis dapat memberikan efek buruk. Anak secara tidak langsung diajarkan tentang kekerasan dan bukannya tentang kebaikan, cinta kasih dan perbuatan baik. Anak tersebut cenderung akan mengembangkan sifat kekerasan pada saat dewasa. Memberikan mainan seperti itu tidaklah dapat menggantikan kasih sayang dan perhatian orang tua. Orang tua seringkali dihadapkan pada dua pilihan yang sulit setelah seharian bekerja. Orang tua yang lelah harus melakukan tugas-tugas rumah tangga. Saat tugas-tugas tersebut selesai, maka tibalah saat makan malam dan kemudian acara santai menonton TV, dan waktu yang tersisa tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang dan perhatian orang tua. Seorang anak berhak dipenuhi kebutuhan materialnya, tetapi yang lebih penting adalah kebutuhan rohani dan mental. Pemenuhan kebutuhan materi adalah prioritas kedua jika dibandingkan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian orang tua. Kita dapat menemukan keluarga-keluarga yang secara ekonomi kurang mampu, tetapi dapat membesarkan anak-anak dengan baik dan penuh kasih sayang. Sebaliknya, banyak keluarga-keluarga kaya raya yang melimpahi anak-anaknya dengan materi, tetapi karena kekurangan kasih sayang dan perhatian orang tua, anak-anak ini kemudian tumbuh menjadi
orang yang bermasalah mental dan moral yang berat, kurangnya rasa bakti kepada orang tua. Peranan sikap meta pada anak dalam meningkatkan rasa bakti pada orang tua. Dalam hubungan antara anak dengan orang tua, rasa santun, hormat, patuh, dan berbakti harus diutamakan. Bila orang tua memanggil harus segera dijawab. Sebaiknya tidak diabaikan, apalagi bersikap acuh tak acuh. Bila orang tua menugaskan anak untuk melakukan sesuatu, sebaiknya anak haruslah segera melaksanakan. Sebaiknya tidak mencari alasan untuk menunda, tidak malas apalagi menolak tugas tersebut. Bila orang tua memberi petunjuk dan nasihat, sebaiknya seorang anak mendengarkan secara seksama dan mengikuti dengan perbuatan. Orang tua yang baik pasti akan mengajarkan anak-anaknya ilmu dan perbuatan yang luhur, bersih, dan lurus. Nasihat itu pasti akan memberikan manfaat yang baik bagi anak dalam bergaul di tengah masyarakat luas. Oleh karena itu, dengarkan nasihat itu dengan hormat, santun, dan rasa kagum, lalu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila anak terlanjur salah, khilaf, dan keliru, lalu ditegur atau dimarahi oleh orang tua, sebaiknya anak tidak membantah. Anak sebaiknya menerima teguran itu dengan lapang hati dan berjanji pada orang tua untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Sebaiknya anak tidak membuat orang tua bersedih hati melihat kelakuan anak-anaknya yang bersalah, tapi tidak mau memperbaiki diri. Anak-anak yang berbakti pasti senang membuat orang tuanya bahagia, sementara anak durhaka tidak akan bila orang tua bahagia. Sikap-sikap yang telah diungkapkan mempunyai nilai-nilai cinta kasih anak terhadap orang tuanya. Cinta kasih dijabarkan sebagai niat baik yang tidak memihak, yang dipancarkan kepada semua makhluk hidup. Dalam ajaran tentang cinta kasih diterangkan bahwa untuk merasakan kebahagiaan, seseorang harus memperlakukan setiap orang secara merata dengan cinta yang tinggi. Semua makhluk tanpa kecuali berhak untuk menerima kasih tanpa mengharapkan imbalan, seperti kasih seorang ibu kepada anaknya. Sehingga jelas dalam ajaran Buddha tidak ada namanya favoritisme dalam bentuk apapun. Beberapa orang tua ada yang sengaja membuat ketegangan di antara anak-anaknya dengan memperlihatkan sifat pilih kasih kepada salah satu anaknya karena yang satu berkulit lebih putih, tua, muda, laki-laki, wanita, lebih pintar di sekolah, lebih pendiam, dan banyak bicara. Tentu saja orang tua tidak bermaksud pilih kasih, tetapi persepsi anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itulah, sebagai orang tua harus berusaha sebisa mungkin untuk tidak menciptakan kesan keliru yang mungkin bisa mempengaruhi pertumbuhan anak. Sama seperti seseorang yang memperlakukan semua makhluk hidup dengan setara, begitulah orang tua seyogyanya
memperlakukan setiap anggota keluarga dengan cinta dan penghargaan yang setara. Sebagai orang tua yang beragama Buddha, seharusnya mengerti bahwa metta merupakan unsur pertama dalam suatu kelompok yang terdiri dari 4 konsep yang saling berhubungan. Konsep ini menunjukkan 4 sikap batin yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial dan kedamaian individu. Jika disatukan, keempatnya disebut Brahma Vihara atau keadaan yang agung. 3 unsur lainnya adalah karuna atau welas asih terhadap penderitaan makhluk lain, mudita atau kegembiraan yang membuat orang lain bahagia jika orang lain bahagia, dan UPK atau keseimbangan batin yang memberikan keseimbangan pada pikiran untuk menghadapi pengalaman-pengalaman hidup seseorang tanpa nafsu. Metta merupakan yang pertama, sedangkan UPK yang terakhir. Sifat-sifat metta yang paling menonjol adalah tidak adanya hal-hal yang berlawanan dengannya, misalnya kebencian, kemarahan, ataupun niat jahat. Jika seseorang mengarungi kecenderungan yang buruk, kebencian, kemarahan, dan niat jahat, maka dapat mengembangkan metta atau kebaikan yang penuh kasih. Sama halnya sebagai orang tua yang mampu mengarungi rasa benci, kemarahan, dan niat jahat pada anaknya, berarti sudah mampu menonjolkan sifat-sifat cinta kasih dalam diri. Begitupun sebaliknya, sebagai seorang anak yang mampu mengarungi rasa benci, kemarahan, dan niat jahat terhadap orang tuanya, berarti telah mampu memunculkan sifat-sifat cinta kasih dalam diri. Bila hal ini terus berkembang, maka anak akan dengan sendirinya dapat menunjukkan rasa bakti kepada kedua orang tuanya, karena anak menyadari bahwa orang tua telah banyak berkorban untuk kemajuan anak-anaknya. Dan bila waktunya tiba, seorang anak yang harus rela berkorban untuk kedua orang tuanya. Karena telah menyadari orang tua sudah berbuat sangat banyak untuk kepentingan anak-anaknya, maka sangat layaklah kiranya kalau anak berusaha membalasnya dengan melayani kebutuhan orang tua dengan ikhlas dan sepenuh hati. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, peranan sikap karuna pada anak dalam meningkatkan rasa bakti pada orang tua. Dalam Brahma Vihara, unsur kedua adalah karuna, yang berarti belas kasih atau welas asih. Dengan metta, seseorang mengembangkan cinta kasih yang tidak memihak kepada semua makhluk. Dengan karuna, seseorang mengembangkan sifat luhur belas kasih yang mana sebagai orang yang berkeadaan lebih baik, berusaha untuk meringankan ketidaknyamanan orang yang dalam keadaan kurang baik. Hubungannya bagi seorang anak adalah ketergantungan kepada orang tua untuk segala kebutuhan lahiriah dan batiniah. Orang tua harus memenuhi semua kebutuhan itu dengan hati yang penuh belas kasih dengan karuna. Kasih semacam ini adalah kasih yang tak bersyarat, dan si pemberi tidak merasa lebih unggul daripada si penerima. Karena itulah belas kasih diberikan cuma-cuma tanpa ada pengharapan balas budi.
jika memberikan kasih yang benar-benar tanpa syarat. Sebagai orang tua, tidak merasa kecewa ataupun merasa tertipu. Biasanya, orang tua menanamkan rasa bersalah pada anak karena orang tua merasa bahwa anak tidak menghargai dan berterima kasih kepada orang tua. Sebagai orang tua tidak mengharapkan apa-apa, bagaimanapun juga tidak akan bisa merasa kecewa, dan orang tua tidak membuat anak merasa bersalah. Hal ini akan mendukung hubungan yang positif, hangat antara orang tua dan anak. Sebagai anak seharusnya menyadari tanpa dukungan lahiriah dan batiniah dari orang tua, seorang anak tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan bisa mati sia-sia. Karena dari itu, memang tidak layak orang tua meminta balasan kepada anaknya atas apa yang telah mereka berikan dan lakukan. Tapi sebagai anak yang berbakti, seharusnya segera mengulurkan tangan tanpa harus diminta terlebih dahulu. Karena sudah seharusnya begitu agar tidak terkesan bahwa apa yang sudah orang tua berikan memiliki suatu syarat bagi anak-anaknya, tapi itu merupakan kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Di saat tua, orang tua merasa dirinya bukanlah dirinya yang dulu yang mampu melakukan semua pekerjaan dengan cepat dan cermat, tapi sebaliknya, melakukan pekerjaan yang mudah saja sudah merupakan beban karena kondisi fisik yang sudah lemah. Bahkan untuk berdiri pun orang tua perlu uluran tangan anak-anaknya yang dulu pernah orang tua lakukan terhadap anak-anaknya, selagi melangkah kakinya untuk pertama kalinya di dunia ini. Seharusnya anak-anak bersabar dalam menghadapi hal ini, seperti saat orang tua menumpahkan kuah sayuran di bajunya, ataupun di saat orang tua tidak lagi mengingat cara mengikat tali sepatunya. Sebagai anak yang berbakti, sebaiknya tidak usah menegur dengan ucapan-ucapan yang pedas dan kasar. Tapi ingatlah saat-saat bagaimana orang tua mengajari anak-anaknya, membimbingnya untuk melakukan itu. Orang tua dengan sigap mengelap kotoran itu dan segera menggantikan pakainya agar anaknya tidak kedinginan. Juga orang tua dengan sabar membimbing anak-anaknya untuk bisa mengikatkan tali sepatunya sendiri. Dalam hal lain, seorang anak harus bersabar bila orang tuanya dengan pikun mengulang terus-menerus ucapan yang membosankan bagi anak. Karena di masa kecil seorang anak, orang tua harus mengulang terus sebuah cerita yang telah orang tua dengar, hingga akhirnya anak itu terbuai dan tertidur. Begitu besar kasih sayang orang tua pada anaknya. Apalagi bila anak yang tidak menurut dengan sabar dan kasih sayang orang tua, membimbing seperti saat anak yang sulit untuk mandi. Orang tua dengan kasih sayang membujuk agar anaknya mandi. Begitupun kelak orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk pergi ke kamar mandi sendiri dan mencuci badannya sendiri. Bakti anak yang mewajibkan anak untuk membantu orang tua melakukan hal itu. Di saat orang tua bingung menghadapi hal-hal baru dan teknologi modern, seorang anak seharusnya tidak mentertawai dan seharusnya merenung dulu ketika kecil. Orang tua selalu dengan sabar dan penuh kasih sayang menjawab setiap pertanyaan. Mengapa
yang diajukan oleh anak karena keingintahuannya. Selain itu, saat kedua, kaki orang tua terlalu lemah berjalan. Sebagai anak seharusnya segera mengulurkan tangan untuk memapahnya. Seperti saat kecil dulu, orang tua selalu menuntun melangkahkan kaki untuk belajar berjalan. Saat orang tua melupakan topik pembicaraan yang sedang dibicarakan, berilah sedikit waktu padanya untuk mengingatnya. Karena sebenarnya topik pembicaraan bukanlah hal yang penting bagi orang tua. Yang penting adalah keberadaan anak-anaknya di sisinya. Hal ini saja sudah membuat orang tua bahagia. Dulu orang tua menuntun anaknya untuk menapaki kehidupan ini. Kini temanilah orang tua hingga akhir jalan hidupnya. Berilah kasih sayang dan kesabaran. Orang tua akan menerimanya dengan senyuman penuh syukur, karena di dalam senyuman itu tertanam kasih yang tak terhingga pada anak-anaknya. Peranan sikap orang tua dalam memberikan teladan pada anak agar anak memiliki rasa bakti. Seorang anak layaknya sebuah baju putih. Jika diberikan warna yang indah oleh orang tuanya, maka bajunya akan kelihatan bagus dan indah. Tetapi jika cara memberikan warnanya tidak indah, hasilnya pun tidak akan bagus dan indah. Dan baju itu pun harus dibuang. Jika seorang anak dilatih untuk lebih mementingkan uang daripada kebaikan, setelah anak itu tumbuh besar, nantinya tidak akan pernah takut dengan apapun, dan dengan cara apapun akan dilakukan untuk mendapatkan uang, sekalipun melalui jalan yang salah. Tetapi cara merawat anak untuk menjadi orang yang baik bukan dalam cara memberikan warna atau dengan memberikan uang yang berlebih, karena jika terjadi kesalahan akan sulit sekali untuk mengatasinya. Cara yang benar adalah orang-orang yang berada sekitarnya harus dapat memberikan contoh yang baik, agar seorang anak dapat melihatnya dari berbagai hal, yaitu orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya, memberikan teman yang baik bagi anaknya, mencarikan buku bacaan yang baik bagi anaknya, membawa anaknya untuk menghormati seorang guru yang baik. Karena orang-orang yang berada di sekeliling ini akan sangat membantu untuk menjadi contoh yang baik bagi seorang anak dalam 3 cara. Yang pertama, memberi contoh cara bekerja yang benar. Kedua, memberi contoh cara mengatur waktu dengan benar. Ketiga, memberi contoh cara menggunakan 4 kebutuhan penting. Penjelasan yang pertama, memberi contoh cara bekerja yang benar. Memberikan contoh cara bekerja yang benar sama halnya dengan memberikan contoh untuk mengetahui cara menghasilkan kualitas. Orang yang mengetahui cara menghasilkan kualitas artinya berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik atas tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Seseorang akan dapat melakukannya jika mempunyai kemampuan untuk dapat menentukan kualitas yang baik dengan jelas dan mengetahui cara bekerja dengan hasil kualitas terbaik. Seseorang akan berusaha sekuat tenaga dengan segala kemampuannya dan mengetahui segala hambatan serta rintangan yang akan terjadi di dalam pekerjaan, serta mengetahui cara menghindari dan menyelesaikannya dengan hati-hati sebelum terjadi sesuatu. Jika seseorang mempunyai rasa hormat kepada orang lain, tidak pernah mencari kesalahan orang lain,
ia akan dapat melakukan seperti ini. Tetapi sebaliknya, jika seseorang tidak pernah menghormati dan suka mencari kesalahan orang lain, ia tidak akan pernah mendapatkan pengetahuan sebanyak ini. Karena tidak akan ada seorang pun yang ingin memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada orang yang tidak mempunyai rasa hormat atas kemampuan orang lain. Oleh karena itu, jika seorang anak telah melatih dirinya dalam hal menghormati dan telah melihat contoh yang baik dari orang-orang yang berada di rumah dan sekitarnya, ia akan menjadi orang yang mengenal nilai dari rasa hormat dan mengetahui cara berpikir dalam menentukan kualitas kerjanya, dalam cara bekerja, serta berhati-hati dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini akan menjadikan dirinya menjadi pintar dan efektif dalam melakukan pekerjaannya. Penjelasan kedua, memberi contoh cara mengatur waktu dengan benar. Orang yang dapat mengatur waktu adalah seseorang yang memiliki rencana dalam pekerjaannya. Pekerjaan yang dilakukannya, ia akan mampu mengatur tingkatan atas apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sampai yang terakhir harus diselesaikan, serta menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahap kerja yang dilakukan. Maka seseorang akan dapat menyelesaikan tepat pada waktunya, atau akan semakin baik jika dapat menyelesaikan sebelum waktu yang ditentukan. Seseorang yang mampu mengatur waktunya dalam bekerja, namun tidak pernah mengerti untuk meningkatkan kedisiplinannya, ia tidak akan dapat melakukan, karena ia harus menyadari dengan baik bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin dapat kembali. Sedangkan orang yang tidak tepat waktu dalam pekerjaannya, ia akan mempunyai sifat egois karena ia menentukan waktu untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa berpikir terlebih dahulu. Hal ini akan menyebabkan dirinya menjadi tidak tenang jika tidak dapat menyelesaikannya. Karena kedisiplinan yang dilatihnya sangat sedikit, tetapi lebih banyak mengikuti perasaannya. Maka dari itu, ia akan sangat sulit untuk meraih keberhasilan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Seseorang dapat mengatur waktunya dengan baik karena sebelumnya ia pernah melatih kedisiplinan waktu melalui berbagai latihan dalam menentukan bisnis dan pekerjaan rutinnya, sehingga pekerjaan yang dilakukannya akan berhasil sesuai dengan rencana. Hal ini direncanakan ia dapat mengatur waktunya dengan sangat baik dan tidak melakukan kesalahan. Jadi, jika seorang anak dapat melatih kedisiplinan mulai dari keluarganya, dan sebagian lagi didapat dari semua orang yang dapat mengatur waktu dengan hemat, ia akan menjadi seorang yang mengetahui nilai dari sebuah kedisiplinan, dan ia akan dapat lebih meningkatkan kualitas kedisiplinannya. Hal ini dapat menumbuhkan perilaku untuk tidak menjadi orang yang egois, tetapi menjadi orang pintar dalam mengatur waktu serta dalam merencanakan sesuatu. Penjelasan yang ketiga, memberi contoh cara menggunakan 4 kebutuhan penting. Cara menggunakan 4 kebutuhan penting terkait dengan mengetahui cara mengatur anggaran belanja. Dalam hal ini, orang yang mengetahui cara mengatur anggaran belanja artinya orang yang dapat merencanakan anggaran belanjanya secara efisien, sangat menghemat tetapi dapat menghasilkan manfaat yang sangat tinggi.
Orang yang dapat mengatur anggaran belanjanya dengan benar akan mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan, serta tidak akan menghambur-hamburkan uangnya. Seseorang akan berpikir mengenai keuntungan dan kerugian pihak lain di sekitarnya, serta memiliki kejujuran, tidak menggelapkan uang demi kepentingan diri sendiri ataupun keinginan teman-temannya. Oleh sebab itu, jika seorang anak memperoleh pengajaran tentang kesabaran dari keluarganya, dan sebagian lagi dari hasil belajar dengan orang yang dapat mengatur dengan baik anggaran belanjanya demi kepentingan bersama, maka ia akan menjadi orang yang mengenal manfaat dari kesabaran dan mampu bersabar atas godaan kekotoran batin, sehingga akan memberikan hasil yang baik. Hal ini akan membuatnya menjadi orang yang pintar dalam merencanakan masalah pembayaran dan anggaran belanja. Hubungan antara orang tua dan anak dalam memupuk rasa bakti pada diri anak. Semua orang tua berharap agar anaknya mempunyai masa depan yang cerah. Cara memberi pedoman berperilaku secara tepat untuk dapat meraih keberhasilan dari dalam hati. Sebagai orang tua harus mengetahui peran sertanya untuk dapat menjadi anak dengan sepatutnya, agar anak mendapat contoh yang baik dan dapat bersikap sopan dengan orang lebih dewasa. Cara yang tepat untuk dapat menempatkan diri dalam melatih perilaku seorang anak adalah sebagai orang tua yang baik harus mengerti kondisi dalam hati anaknya, mengetahui setiap perubahan sikap serta berpikir anaknya seiring dengan pertambahan usianya dan perkembangan masyarakat di sekitarnya. Dengan cara tersebut dapat membuat hubungan antara orang tua dan anak terjalin dengan baik. Dari hubungan yang tercipta menjadi orang tua sebagai segala-galanya bagi seorang anak semasa kecil, tetapi setelah anak itu tumbuh besar, teman-temannya akan mempengaruhi pikirannya. Ketika seorang anak memasuki masa remaja, hubungan dekat dengan orang tua akan menurun. Dan setelah anak itu menjadi dewasa, ia akan menjadi dirinya sendiri, menginginkan kebebasan dan kebenaran. Oleh karena itu, orang tua harus beradaptasi untuk lebih mengerti perasaan anaknya. Untuk menjadi orang tua yang baik, selain dengan melakukan tugas dan kewajibannya sebagai orang tua secara menyeluruh, sebagai orang tua harus dapat mempraktikkan peranan penting. Yang pertama adalah peranan sebagai seorang guru. Kedua, peranan sebagai dewa. Ketiga, peranan sebagai seorang Brahma. Keempat, peranan sebagai seorang arahat. Penjelasan peranan sebagai seorang guru. Sebagai orang tua harus dapat menjaga dan mendidik anaknya tentang apa yang benar dan yang salah, tentang apa yang layak atau tidak layak untuk dilakukan. Jika seorang anak masih sangat kecil, orang tua tidak dapat mengajarinya dengan memberikan alasan, tapi dengan cara menjadi seorang aktor yang baik bagi anaknya. Pengajaran harus diberikan secara halus dalam perkataan. Ajarilah secara pelan-pelan seperti tombol yang harus ditekan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Di samping itu, mengajarkan anak untuk selalu merawat kebersihan dirinya, mulai dari pakaiannya, cara mandi, dan cara makan.
sebaiknya tidak meremehkan semua hal ini sebagai hal yang sepele. Orang tua merupakan guru yang pertama dan orang yang paling dekat dengan anaknya. Maka dari itu, didiklah seorang anak untuk mendengarkan hal yang bagus sebagai dasar sebuah perilaku yang baik sebelum merusak di kemudian hari. Di samping itu, ketika anak beranjak dewasa akan membuatnya dapat menerima kebaikan dengan cepat dan otomatis. Yang kedua, peranan sebagai seorang dewa. Orang tua harus memiliki pedoman yang kuat dalam Buddha Dhamma, sehingga dapat memerankan peranan ini karena seorang anak harus dilatih untuk suka berdana dan takut untuk berbuat kejahatan. Sebenarnya masalah ini dapat dilakukan dengan mudah, seperti membaca parita setiap malam sebelum tidur, membacakan cerita Jataka, kehidupan Sang Buddha pada setiap kelahiran yang lampau, mengajarkan anak untuk berdana makanan setiap pagi, dan hal yang paling penting adalah orang tua harus malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari berbuat jahat. Anak akan belajar untuk menjauhi perbuatan yang tidak baik melalui contoh perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Peranan yang ketiga, sebagai seorang Brahma, orang tua harus mempunyai kemurahan, kehangatan, pemberian maaf, tetapi tidak berulang-ulang. Mimbar Agama Buddha. Kanal informasi dan inspirasi. Kepenatan setelah seharian beraktivitas. Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan, menemani istirahat Anda. Palembang malam ini. Palembang malam ini. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah
sebuah kampung sederhana, sore itu terasa ramai. Anak-anak bermain, pedagang lewat menawarkan dagangan. Ada juga yang asik bercengkrama di halaman rumah. Namun, di balik keceriaan itu, ada kisah tentang hati yang diuji. Bang, udah dengar belum? Pak Andi sakit bang, udah hampir seminggu beliau tidak kerja. Memangnya kenapa, Nay? Tidak ada hubungannya juga kan sama kita? Abang kok ngomong gitu sih? Pak Andi itu kan tetangga kita. Iya betul, tetangga ya tetangga. Kita juga punya hidup sendiri. Masa semua masalah orang harus kita juga yang tanggung? Bang Dimas, kenapa bilangnya begitu? Kalau aku sakit, aku mau Bang Dimas dan Kak Naila jagain aku. Gitu juga Pak Andi. Kasian kalau sendirian. Apalagi Pak Andi kan lagi sakit. Tuh, dengar bang, anak kecil aja ngerti arti peduli. Jangan bikin aku merasa bersalah, Nay. Aku cuma realistis, Ja. Kita masing-masing punya masalah. Masa mau ngerepotkan semua orang? Pak Andi juga punya keluarga kali. Tapi kan anak-anaknya tinggal di luar kota semua. Mungkin perlu waktu untuk kesini. Atau memang belum tahu kalau Pak Andi sakit. Makanya kita sebagai tetangga yang sebaiknya membantu beliau, Bang. Terserah kamu lah, Nay. Kalau mau bantu, ajak Jak yang lain. Aku ndak sempat, sibuk. Badanku terasa makin lemah. Kerja pun tak sanggup. Tabungan sudah habis. Anak-anak jauh di luar kota. Mereka pun juga susah. Aku ndak mau menyusahkan mereka. Tapi sampai kapan harus seperti ini ya Allah? Di rumah kecil itu, Pak Andi berjuang seorang diri. Antara rasa sakit, malu, dan ketakutan dilupakan.